Yang pertama ada sejarah dari Critical Path Method. Critical Path Method atau CPM dikembangkan pada akhir 1950-an oleh James E. Kelly dari Remington Rand dan Morgan R. Walker dari DuPont. Mereka berusaha menemukan cara untuk mengurangi biaya yang terkait dengan penghentian produksi dan banyaknya restart produksi pabrik yang disebabkan oleh penjadwalan yang tidak efisien. Dengan memastikan bahwa tugas yang tepat dilakukan pada waktu yang tepat, mereka menemukan bahwa biaya berlebih dapat dihindari walaupun tanpa tenaga kerja tambahan. Kelly dan Walker menerbitkan sebuah makalah tentang penelitian mereka pada tahun 1959, dan DuPont sudah pindah dari cakupan bidang teknik setelah tim manajemen yang bertanggung jawab untuk itu sudah berganti. Pada waktu yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat dan Booz Allen Hamilton mengembangkan teknik serupa, yaitu PERT atau Program Evaluation and Review Technique, yang merupakan asal istilah dari Critical Path. Faktanya, Critical Path Method berakar pada beberapa teknik yang sudah ada ketika penelitian di DuPont sejak awal 1940-an yang membuat DuPont berhasil pada proyek Manhattan. Meskipun minat DuPont pada Critical Path Method telah berkurang pada awal 1960-an, beberapa perusahaan lain mulai menggunakannya untuk mengawasi proyek-proyek besar, termasuk Mauchly Associates dan Catalytic Construction. Awalnya, diperlukan akses ke komputer mainframe khusus yang besar agar CPM dapat digunakan untuk memanajemen proyek. Akibatnya, biaya manajemen proyek dengan CPM merupakan penghalang yang signifikan karena mahalnya komputer mainframe khusus pada era itu. Namun, setelah revolusi PC dan inovasi dalam perangkat keras atau lunak komputer memungkinkan untuk melakukan manajemen jadwal pada komputer desktop standar, penggunaan CPM pun menjadi jauh lebih luas. Critical Path Method atau CPM adalah analisis jaringan yang berupaya mengoptimalkan biaya proyek dengan mengurangi atau mempercepat total waktu penyelesaian proyek. CPM didasarkan pada gagasan bahwa jika setiap tugas dijadwalkan untuk dimulai sesegera mungkin, segera setelah semua pendahulunya selesai, maka panjang proyek, tanggal penyelesaian, akan ditentukan oleh urutan terpanjang dari pendahulunya. Dengan pertimbangan 1. Kegiatan apa yang harus dilakukan, 2. Urutan pelaksanaannya, 3. Sumber daya yang diperlukan, dan 4. Waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Urutan ini dikenal sebagai jalur kritis atau critical path. Karena hubungan prioritas biasanya diilustrasikan dalam diagram jaringan. Dalam diagram ini, setiap cara untuk mendapatkan dari awal proyek hingga akhir akan membentuk sebuah jalur, dan jalur terpanjang adalah critical path. CPM memiliki 4 langkah awal utama. Pertama, Anda harus membuat daftar semua tugas dan aktivitas yang diperlukan untuk penyelesaian proyek dalam Work Breakdown Structure atau WBS. Secara umum, ini hanya boleh mencakup tugas-tugas yang kritis dan aktivitas yang tingkatannya lebih tinggi. Kedua, Anda perlu menghitung waktu terlama yang harus diselesaikan setiap tugas dalam jalur kritis atau critical path. Tentu saja, durasi aktivitas perlu menjadi perkiraan, jadi gunakan pengalaman Anda serta pengetahuan rekan kerja Anda untuk membuat perkiraan yang tepat. Anda juga harus membuat daftar setiap tugas menurut tanggal paling awal yang dapat dimulai dan diakhiri tanpa membuat proyek terlambat. Ketiga, Anda harus mengumpulkan semua dependensi tugas dan tanyakan pada diri Anda atau tim Anda pertanyaan-pertanyaan berikut saat membuat daftar aktivitas. 1. Tugas mana yang harus diselesaikan sebelum tugas ini dapat dimulai? 2. Tugas mana yang harus dilakukan segera setelah tugas ini? 3. Tugas mana yang harus diselesaikan pada waktu yang sama dengan tugas ini? Terakhir, penting untuk membuat catatan tonggak proyek atau milestone serta hasil proyek yang akan dituju. Berikut adalah contoh critical path dengan proyek pembangunan rumah, berurutan dari langkah pertama sampai langkah terakhir, penentuan biaya. Critical Path Method memiliki tujuan paling utama untuk menentukan seberapa cepat proyek tersebut diselesaikan. Sementara menurut Hamdan dan Kamdar, yaitu untuk mengetahui dengan cepat kegiatan-kegiatan yang tingkat kepekaannya tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan, sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijaksanaan penyelenggaraan proyek apabila kegiatan tersebut terlambat. Sementara menurut Heiser dan Render, yaitu untuk membuat asumsi bahwa aktivitas waktu diketahui
memiliki kepastian, dan dengan demikian hanya memerlukan satu faktor, yaitu waktu, untuk menentukan masing-masing aktivitas. Kelebihan dari critical path method. Yang pertama, yaitu membantu mengetahui aktivitas apa saja yang harus jadi prioritas demi kesuksesan sebuah proyek dengan melihat hubungan antara satu aktivitas dengan yang lainnya. Kedua, mengorganisir proyek yang besar dan kompleks sehingga membuatnya dapat dikerjakan secara efisien. Ketiga, memungkinkan perhitungan keterlambatan sebuah aktivitas, sehingga kita dapat mengetahui batas toleransi keterlambatan selesainya sebuah aktivitas supaya tidak mengganggu jadwal proyek. Keempat, membantu dalam mengalokasikan sumber daya sehingga dapat mengurangi overall cost. Kelima, mengetahui dampak dari perubahan penjadwalan sebuah proyek. Keenam, membantu dalam mengurangi durasi selesainya sebuah proyek dengan mengoptimalkan critical path. Critical path method mungkin sesuai jika memenuhi kriteria ini. Yang pertama, yaitu kegiatan didefinisikan dengan baik dan ketika selesai akan menandakan penyelesaian proyek. Kedua, kegiatan yang diperintahkan dan harus dilakukan secara berurutan. Misalnya, bahan untuk proyek konstruksi perlu dipasok sebelum konstruksi yang sebenarnya dapat dimulai. Ketiga, aktivitas dapat dihentikan dan dimulai secara independen dalam urutan tertentu, atau dengan kata lain, menghitung aktivitas proses aliran kontinu seperti penyulingan minyak.